Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, di bulan Agustus ini gereja pusat kita di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bethany Church Singapura, GBI City Tower Jakarta, dan seluruh gereja cabang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di kota Seoul salah satunya ya. Kita hari ini sama-sama sedang akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Excellent Community. Katakan Excellent Community. Excellent Community ya, komunitas yang luar biasa, yang unggul, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, saya akan mengawali firman Tuhan hari ini dengan judul Living in a Spiritual Community, atau hidup dalam komunitas rohani. Nah saudara dikasih Tuhan, saya akan mulai dengan kata gereja. Kata gereja saudara, ya, di dalam Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru yang kita pakai ini saudara, kata gereja yang digunakan adalah jemaat. Jadi saudara tidak akan menemukan kata gereja di Alkitab terjemahan baru. Yang ada adalah jemaat, saudara. Nah, kata jemaat atau gereja, church, itu berasal dari kata Yunani, yaitu ekklesia. Kata ini pertama kali muncul di Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-16 sampai 18. Pada saat itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Dan kemudian murid-muridnya berkata, ada yang bilang kau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kau Nabi Elia, dan ada yang bilang kau salah satu dari seorang nabi di perjanjian lama. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena bukan kau yang mengatakannya, melainkan Bapakku yang di sorga yang mewahyukannya kepadamu. Dan kau Petrus, di atas batu karang ini, nah ini pertama kali muncul kata gereja atau jemaat. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya, ekklesia, gereja. Tuhan Yesus berkata bahwa gereja atau jemaat, saudara, itu akan didirikan atau dibangun oleh Yesus, di mana alam maut tidak akan menguasai dan kunci kerajaan sorga akan diberikan. Teks ini merupakan nubuatan lahirnya gereja, saudara. Dan kita tahu bahwa gereja akhirnya lahir di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dicatat di Kisah Rasul pasal 2. Saat itu murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang lebih yang hadir di kota Yerusalem untuk merayakan Pentakosta Israel. Mereka bertobat, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memberi diri dibaptis. Nah, sejak hari itu lahirlah gereja yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 16 ketika Yesus bicara kepada Simon Petrus. Nah, saudara, apa itu gereja atau apa itu jemaat? Ya, gereja atau jemaat, ekklesia adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari katakan persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. 2, 3. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, Juru Selamat, penebus, ya, dan anak Allah. Artinya Yesus sehakikat dengan Allah. Karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan kita percaya bahwa Yesus mati menggantikan hukuman dosa kita, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami maut, tidak mengalami penghukuman kekal, melainkan dia beroleh kehidupan yang kekal. Iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang membawa keselamatan kepada setiap kita, dan itulah gereja, saudara. Dan Alkitab menjelaskan bahwa ada 2 macam gereja. Yang pertama adalah gereja universal. Katakan universal. Gereja secara universal adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Mereka semua dipersatukan sebagai tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepala gereja. Kristus kepala gereja, dan semua orang-orang percaya yang bersekutu adalah tubuhnya. Dan itu ada di seluruh dunia. Itu yang dimaksud dengan gereja secara universal, yang tadi saya sampaikan, lahirnya pada hari pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem, ya.
Nah, tetapi ada istilah kedua yang saudara perlu tahu, yaitu gereja lokal. Katakan gereja lokal. Gereja lokal bicara gereja setempat, ya, atau gereja di tempat masing-masing. Nah, Alkitab jelaskan ada gereja di Efesus, ada gereja di Roma, ada gereja di Korintus, ada gereja di Filipi, Kolose, Tesalonika, dan gereja di Seoul, Korea Selatan, ya, yaitu kita, BIC Korea dan gereja-gereja lain tentunya. Itu adalah gereja lokal, saudara. Nah, oleh karena itu kita sekarang memahami bahwa gereja atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memang harus masuk dalam komunitas rohani atau persekutuan, saudara, ya. Dan hari ini kita mau belajar 2 alasan kenapa kita perlu mengambil keputusan untuk hidup dalam komunitas rohani atau persekutuan orang-orang percaya yang ada di gereja lokal. Harus tertanam di satu gereja lokal. Kenapa, saudara, ya? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Yang pertama, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk hidup dalam persekutuan atau komunitas rohani yang ada di satu gereja lokal? Alasan yang pertama adalah supaya kita memiliki keluarga rohani. Supaya kita memiliki keluarga rohani. Nah, saudara, mari kita lihat bersama teks Efesus pasal 2 ayat 19. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di gereja lokal Efesus, ya, saudara. Ya, Efesus pasal 2 ayat 19, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, ya. Dikatakan now you Gentiles, orang-orang non-Yahudi, non-Israel, saudara, you are no longer strangers and foreigners. You are a citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami kelahiran baru, dilahirkan secara rohani menjadi anak-anak Allah. Kita dilahirkan dalam sebuah keluarga rohani. Dan kita boleh memanggil Allah dengan panggilan Bapa di sorga. Dan kita semua dipersatukan dengan satu darah, saudara. Kita ini sedarah, yaitu darah Yesus Kristus. Itu sebabnya pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipersatukan dengan darah Yesus. Saudara menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan perhatikan ini, anggota keluarga Allah. Berapa banyak dari saudara orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama kanan kiri, kamu adalah anggota keluarga Allah. Amin. You are members of God's family. Di dalam Kristus kita bersaudara. Kan ada lagunya, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Terus dilanjutin, ku cinta keluarga Tuhan, ya, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Amin, saudara. Saudara, menjadi orang percaya kita harus punya keluarga rohani. Kalau nggak, kita mengalami kondisi yatim piatu secara rohani, saudara. Dan itu sangat berbahaya sekali dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, bicara tentang spiritual life atau spiritual journey, kehidupan rohani atau perjalanan rohani kita semua tahu itu dimulai pada saat kita lahir baru. Kita menjadi anak-anak Allah, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri kita dibaptis sebagai proklamasi iman bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan perjalanan rohani itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, saudara. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, ya. Dan kita semua tahu bahwa perjalanan rohani itu penuh dengan tantangan. Halo, betul? Ada godaan, ada ujian, ya, ada peperangan rohani yang harus kita hadapi setiap hari. Itu sebabnya saudara nggak bisa sendirian. Kristen Lone Ranger itu habis pasti, saudara, ya. Karena sendirian itu sangat lemah, tapi bersama-sama kita kuat di dalam Tuhan. Amin.
Ada sebuah quotes yang bagus saudara yang berkata, if you want go fast, go alone. But if you want to go far and go strong, go together. Jika saudara ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian, seorang diri. Tapi jika saudara ingin berjalan jauh dan jalanmu itu kuat, ya, maka berjalanlah bersama-sama. Saudara perlu support system, saudara perlu keluarga yang bisa memberikan kekuatan kepada saudara. Karena kita ini orang-orang yang lemah, saudara. Kita ini perlu sekali Tuhan. Kita perlu sekali keluarga rohani untuk mendukung kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir. Katakan finishing well. Saya berdoa saudara dan saya tidak ada yang terhilang. Kita semua akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka di garis akhir kita. Amin saudara. Ya, saya berdoa kita semua kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu sekali saudara memiliki keluarga rohani supaya saudara kuat. Kenapa? Karena keluarga rohani itu adalah orang-orang yang akan mendoakan saudara. Salah satu contoh Kisah Rasul pasal 12 ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi Petrus, you are not alone. Kau tidak sendirian Petrus. Kenapa? Karena ada jemaat keluarga rohaninya Petrus yang dengan tekun, apa saudara? Mendoakannya kepada Allah. Karena Petrus tertanam di gereja lokal, karena Petrus punya keluarga rohani. Petrus tidak mengisolasi diri dari komunitas. Petrus tidak jadi Kristen Lone Ranger yang sendirian saja berjalan. Tidak. Tapi Petrus tahu spiritual journey itu perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan rohani. Itu sebabnya Petrus punya keluarga, yaitu jemaat, gereja, eklesia yang mendoakan. Ada yang namanya spiritual covering. Petrus meskipun dalam penderitaan bisa tetap kuat. Meskipun ada dalam penjara dia tetap kuat. Kenapa? Karena ada doa-doa yang dinaikkan oleh keluarga rohaninya, komunitas rohaninya saudara. Ya, itu adalah sebuah spiritual covering yang melindungi dia dari serangan si jahat. Nah ini penting sekali saudara, bahwa gereja bukan sekedar pertemuan 2 jam setiap hari Minggu. Karena gereja bukan acara, bukan event, gereja bukan pertemuan ritual seremonial agama Kristen, bukan. Tetapi gereja adalah gaya hidup, gereja adalah keluarga Allah. Amin. The church is our home. The church is our home. Nah saudara, saya mau coba bagikan HOME ya, home. Yang pertama adalah honesty. Honesty. Saudara, di dalam rumah, di dalam keluarga, kita tampil apa adanya. Halo, amin saudara. Di keluarga jasmani kita tampil apa adanya. Kita tampil transparan. Di rumah kita nggak pakai topeng. Ya, di rumah kita tidak berpura-pura sama papa mama, sama kakak adik. Kita nggak berpura-pura, kita nggak bersembunyi. Karena itu rumah kita, ya, saudara, itu keluarga kita. Jadi kita akan tampil apa adanya, saudara. Nah itu adalah nilai yang sehat dalam sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga tidak tampil apa adanya, keluarganya sakit itu saudara ya. Tapi keluarga yang sehat, keluarga yang normal, itu pasti anggota keluarganya feel at home. Mereka aman, sehingga mereka tidak perlu berpura-pura dengan orang tua mereka, dengan saudara-saudara mereka. Mereka akan jujur, mereka akan buka diri mereka akan terbuka satu sama lain. Dan ini adalah sebuah nilai yang bagus. Dan di BIC Korea kita punya nilai ini, yaitu keterbukaan, kejujuran adalah awal dari pemulihan. Amin, saudara. Karena saudara bisa lihat itu di teks 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, keterbukaan, terang itu artinya terbuka, transparan, jujur, tidak ada topeng, tidak ada kepalsuan atau kemunafikan. Jika saudara hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi kita baru bisa bersekutu satu dengan yang lain kalau kita terbuka, kalau kita jujur, honest. Honesty itu sebuah value saudara dalam keluarga. Ya, kalau kita terbuka, kalau kita hidup jujur, maka disitulah kita bisa terkoneksi. Kita bisa beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami kemenangan jika saudara mau terbuka satu sama lain. Amin.
Tapi saya bisa mengerti, ini juga pergumulan saya sebagai gembala yang menggembalakan selama 7 tahun. Tidak semua jemaat mau terbuka memang. Ya, dan saya bisa mengerti itu pasti mereka punya alasan. Ya, banyak orang hanya suka datang ke gereja 2 jam dan setelah itu mereka pulang. Tidak mau ada koneksi, tidak mau ada hubungan, tidak mau ada sharing, mereka nggak mau join dalam community of love, nggak mau share pergumulan mereka bilang cukup seminggu sekali, selesai, sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah baca baik-baik Alkitab, Perjanjian Baru, nanti saya akan banyak kupas dalam bulan ini. Gaya hidup gereja itu nggak satu arah, saudara. Kalau sudah baca kitab Kisah Para Rasul, semua orang percaya itu bersekutu satu sama lain. Tidak ada yang hanya diam sebagai visitor mendengarkan khotbah, pujian penyembahan seperti konser gitu, kemudian selesai, kemudian pulang, tidak ada interaksi. Itu nggak ada di gereja Perjanjian Baru. Ya, itu bukan gereja yang sehat, itu bukan gereja yang benar, saudara. Itu sebabnya kita tidak hanya merayakan kebangkitan Yesus setiap hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena kebangkitan Yesus. Kita merayakannya, rasul-rasul juga merayakannya. Tapi kita juga mau bersekutu satu sama lain, saudara. Tapi saya mengerti memang tidak semua orang mau ambil keputusan. Kenapa? Karena mereka memang insecure. Apa itu insecure? Jadi mereka merasa tidak aman dengan gereja. Ya, mungkin saya nggak tahu kenapa bisa mengalami itu. Bisa jadi mereka pernah mengalami trauma di masa lalu. Jadi kita harus bisa memahami kenapa orang-orang menutup diri, nggak mau bergaul, nggak mau berinteraksi satu sama lain. Bisa jadi dulu di masa kecil atau di masa, saya nggak tahu, di masa lalu mungkin mereka pernah mereka pernah disakiti, ya, mereka pernah ditolak, mereka pernah dihakimi, mereka pernah dibully, mereka pernah difitnah, atau pokoknya mereka mengalami trauma dalam hubungan. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk antisosial. Sampai ada bajunya itu, antisosial club. Ya, nggak mau bergaul dengan orang gitu ya. Bisa jadi karena memang luka di hati. Ya, mereka nggak mau lagi ditolak, nggak mau disakiti, jadi mendingan nggak usah bergaul sama siapa-siapa. Insecure. Bisa juga karena kesombongan. Ya, itu juga bisa, kesombongan. Mereka merasa, nggak level. Ya. Bergaul sama orang-orang ini tuh nggak level ya, karena saya loh yang paling pinter ya, saya dengan satu gadget saja. Sekarang teknologi itu membuat orang makin mengisolasi diri ya, teknologi itu membuat orang makin egois, makin individualis, karena semua ada di satu gadget, saudara ya. Kita bisa melihat dunia dalam satu gadget, jadi kita nggak perlu interaksi, nggak perlu berhubungan satu dengan yang lain. Ini menurut saya juga salah satu tantangan. Kesombongan itu membuat orang tidak mau bergaul. Kesombongan itu membuat orang tidak mau berinteraksi satu sama lain. Atau juga bisa yang ketiga, karena ada apanya. Ada udang di balik ya, motivasinya salah, saudara ya. Jadi bisa juga karena ada sesuatu yang nggak murni dalam hubungan yang dibangun, saudara, sehingga akhirnya mereka tidak mau membuka diri. Jaim ya, jadi jaga image gitu ya. Jadi nggak mau jujur, nggak mau terbuka, maunya tampil sempurna. Iya, nggak bisa, saudara. Kita bukan orang sempurna, saudara. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang sedang dalam proses pembelajaran, saudara. Itu sebabnya mari kita buka topeng kita masing-masing. Terus saya juga belajar untuk membuka topeng kependetaan saya. Karena pendeta juga manusia, ya. Saudara dan saya tahu ada beberapa pendeta yang suicide. Ada beberapa pendeta yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Mungkin saudara shock ya. Saudara harus tahu, pendeta juga manusia. Saudara. Mereka juga butuh komunitas ya. Mereka juga butuh hubungan kekeluargaan. Bisa jadi orang-orang itu karena sudah ada di sebuah gereja yang besar sehingga nggak punya lagi komunitas, tempat untuk saling terbuka satu sama lain. Apalagi kalau dia adalah pendeta senior, ya bingung mau ngomong sama siapa lagi, dia udah paling senior, saudara. Tapi kita bersyukur karena pendeta kita tidak seperti itu. Bapak rohani kita, Pak Niko, itu punya keluarga rohani. Pak Johan merupakan salah satu dari tim di mana mereka selalu bertemu, berinteraksi satu sama lain. Pak Johan juga punya keluarga rohani, punya tim ya. Kemudian kita ada Pastor Harun dan ada saya. Jadi saya kalau ada problem, ada masalah, saya cerita sama Pastor Harun, Pastor Johan. Jadi saya juga nggak sendirian, saudara ya. Saya juga punya keluarga rohani, pemimpin-pemimpin rohani
Dan saya juga punya gembala cool, associate pastor, wakil gembala yang bisa membantu menolong ya. Ada keluarga Komelvin, Cieni, gitu, bisa curhat juga satu sama lain. Karena memang kita nggak bisa sendirian, saudara ya. Kita perlu keluarga untuk terus ada di dalam kemenangan. Amin. Karena ketika sudah terbuka satu sama lain, dari situlah kita baru bisa mengalami kesembuhan dari segala bentuk keterikatan dan kecanduan. Hati-hati saudara ya, keterikatan dan kecanduan itu sangat nyata ada di depan kita. Kita perlu komunitas supaya kita bisa sembuh satu sama lain. Nah yang berikutnya saudara, O adalah opportunity. Katakan opportunity. Di rumah setiap orang memiliki kesempatan untuk melayani. Ya, kalau sudah punya keluarga jasmani kan, sudah bantu cuci piring, sudah bantu ngepel, sudah bantu menolong orang tua saudara, menolong kakak adik saudara. Sama di keluarga rohani ini kita juga membuka kesempatan untuk saudara melayani. Ada tim pujian penyembahan, asyar, multimedia, live. Sekarang coba webcam nih saudara ya. Kita mau lihat hasilnya bagaimana. Ada banyak pelayanan-pelayanan, saudara yang jago masak, saudara bisa bantu Susan supaya dia bisa istirahat sejenak dan bisa digantikan orang lain untuk masak setiap Sabtu. Ya, kita ada doa pelayan, saudara bisa serve dengan masakan saudara yang enak dan lain sebagainya. Masih banyak lagi pelayanan-pelayanan lain yang ke depan ini kita butuhkan. Translator supaya kita bisa jangkau orang Korea, orang-orang English speaking mungkin ya. Kita pernah lakukan tahun lalu, tapi sekarang orang-orang itu sudah tidak ada, beberapa saja. Dan kita terus berdoa supaya gereja ini makin diperkaya dengan orang-orang yang punya potensi dan karunia-karunia untuk melayani. Dan yang ketiga adalah mistake, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam rumah itu kita bisa melakukan kesalahan. Halo, betul nggak? Saudara, di rumah saudara, di keluarga saudara, saudara melakukan kesalahan nggak? Iya, kita bukan orang sempurna dan mereka terima kita, betul nggak? Karena kita anak. Jadi di rumah itu kita mengalami penerimaan. Di keluarga jasmani kita mengalami penerimaan. Dan di keluarga rohani firman Tuhan berkata juga, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Accept each other just as Christ has accept you, so that God will be given glory. Saudara, kita semua nih orang-orang yang gak layak, gak pantas. Kita ini berdosa. Upah dosa itu maut. Kita layak masuk neraka. Kita terpisah dari Allah. Bukan karena Allah kejam, tapi karena memang kita yang memutuskan untuk berdosa. Dengan sukarela manusia itu melakukan dosa. Itu keputusan pribadi. Karena memang Tuhan kasih free will. Jadi kita semua adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk bersekutu dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Gak ada yang layak, saudara. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus menerima kita apa adanya tanpa syarat. Katakan tanpa syarat. Itu sebabnya kita pun harus belajar. Saya pakai kata belajar karena saya tahu memang menerima orang lain apa adanya itu tidak mudah. Ya, untuk menerima orang lain tanpa syarat itu memang tidak mudah. Saya tahu itu karena kita punya kedagingan, kita punya ego, kita punya pride, kita punya harga diri. Itu membuat kita susah. Kita nggak mau disakiti, kita nggak mau dilukai. Ya, itu sebabnya ketika kita melihat orang-orang nggak satu selera dengan kita tolak mereka. Ketika kita melihat orang-orang nggak punya kesamaan dengan kita, karakternya, kepribadiannya, kita rasa aneh gitu ya. Manusia sulit gitu, manusia menjengkelkan, manusia menyebalkan, biasanya kita akan tolak. Kita hanya mau bersekutu dengan orang-orang yang satu selera, yang satu kesamaan, satu interest, ya. Orang-orang yang selalu setuju sama kita, nggak pernah kritik, nggak pernah kasih teguran, selalu yes terus. Kita cenderung begitu karena ego. Manusia itu memang self-centered, saudara. Memang dosa itu ya akarnya itu ya memang me, myself, and I. Kita selalu mikirin buat diri kita terus. Sehingga untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita, kepribadiannya beda, cara ngomongnya beda, cara bergaulnya beda, cara bercandanya beda, selera hidupnya beda. Nah, kadang perbedaan-perbedaan itu memang saya harus akui, itu membuat kita susah untuk bisa menerima orang lain. Tapi kita harus belajar dari Kristus. Ya memang ini sebuah pertumbuhan rohani. Saudara harus belajar untuk punya kasih yang tertinggi, yaitu kasih agape. Agape adalah unconditional love. Dan sekali lagi, fokus kita bukan pada manusianya. Fokus kita ada pada Kristus. Karena kalau pada manusia kita kecewa, tapi kalau kita lihat Kristus yang terus mengasihi kita, terus mengampuni kita, terus mempercayakan hidup yang baik buat kita, maka kita juga belajar mengampuni orang lain, belajar menerima orang lain, dan belajar juga untuk mempercayakan hal-hal yang baik untuk orang-orang itu. Nah, tetapi bukan berarti penerimaan itu membuat kita kompromi dengan dosa.
Memang benar mistake, orang sebagai keluarga kita mengizinkan mereka melakukan kesalahan. Tapi ketika kita tahu mereka melakukan kesalahan, sebagai keluarga yang baik, sebagai saudara yang baik, kita nggak akan membiarkan anggota keluarga kita terus-menerus melakukan kesalahan. Halo, betul? Saudara yang baik pasti akan menegur saudaranya yang sedang melakukan kesalahan. Dan itu pun diajarkan oleh Alkitab. Pada saat kita melihat ada saudara kita berbuat dosa, mereka punya gaya hidup yang salah, gaya hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau saudara adalah keluarga rohani, kalau saudara betul-betul punya kasih itu akan membuat saudara menegur dia secara pribadi, supaya dia tahu dia salah. Karena kalau tidak ada orang yang menegur, orang itu tidak pernah tahu kalau dia sedang melakukan kesalahan. Dan menurut saya, itu adalah saudara yang jahat, komunitas yang jahat. Karena komunitas yang baik, komunitas yang sehat, itu pasti akan mau keluarganya atau anggota keluarganya punya gaya hidup yang benar, punya gaya hidup yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan prinsip, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia secara pribadi. Di bawah berapa? 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini penting sekali dalam relationship. Saya sendiri masih belajar ya. Saya masih belajar. Yang pertama, saudara harus mengerti. Kalau saudara mau memuji orang, pujilah dia di depan umum. Perhatikan di rumusnya relationship ya. Kalau saudara mau memuji orang, jangan rahasia-rahasiaan. Kalau mau memuji orang, pujilah di depan umum. Itu akan membuat semangat ya, atau harga diri atau apresiasi terhadap diri, gambar diri makin kuat. Karena ada orang-orang yang memberikan pujian yang tulus ya, benar-benar memang bagus saudara muji. Tapi kalau saudara mau menegur orang, tegurlah secara pribadi. Yuk katakan bersama yuk. Kalau memuji orang, pujilah di depan umum. Kalau menegur orang, harus tegur secara pribadi. 2, 3. Memuji orang di depan umum. Kalau menegur orang, secara pribadi. Berapa mata? 4 mata, saudara. Jadi one on one. Kalau mau menegur itu one on one. Gak usah di depan umum menegurnya. Ya. Itu prinsip untuk menjaga hubungan. Alkitab mengajarkan seperti itu. Dan yang kedua, kita harus mengerti, pada saat kita mau menegur, harus pakai hikmat. Jangan tegur orang kalau dia lagi down. Kalau dia lagi saudara harus lihat, siap nggak ditegur? Lagi siap nggak? Kondisi hatinya lagi siap nggak? Kalau orang lagi sedih, lagi saudara tegur, cara komunikasi saudara nggak tepat, itu akan membuat orang itu makin frustasi, betul. Halo? Jadi tunggu sampai dia stabil dulu. Doain dulu aja, jangan langsung tegur. Tunggu sampai dia stabil dulu, baru saudara tegur. Dan saudara nggak bisa menegur orang yang saudara nggak punya hubungan dengan orang itu. Makanya hanya keluarga yang bisa tegur. Saudara harus punya hubungan sama orang itu. Dan saudara sendiri adalah orang yang fair, yang bersedia ditegur sama orang lain. Halo? Iya, itu aturan main, saudara. Kalau kita mau tegur orang dalam kasih, kita juga harus menerima teguran orang lain dalam kasih. Amin? Menegur, menasehati, itu bagian dari sebuah komunitas atau keluarga rohani yang sehat dan benar. Dan yang terakhir, home, H-O-M-E adalah end of journey. Rumah adalah tempat yang paling nyaman dalam hidup kita. Amin. Di rumah kita melepaskan kepenatan, di rumah kita melepaskan kelelahan ya, dari segala macam kesibukan. Dan saya berdoa BIC Korea boleh menjadi rumah buat saudara, di mana saudara bisa jujur, terbuka satu sama lain, saudara bisa melayani, saudara bisa melakukan kesalahan, tapi ada orang yang menasehati, menegur dalam kasih, tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekan, tidak menggosipkan ya saudara, tapi menegur secara pribadi. Dan saudara adalah orang-orang yang rendah hati, saudara mau ditegur dan saudara mau berubah, haleluya. Dan saudara mengalami end of journey. Di keluarga BIC Korea ini saudara boleh menikmati sukacita. Amin saudara. Dan saya tahu kita semua setuju bahwa yang namanya keluarga, kita punya keluarga jasmani, bisa nggak mengalami konflik? Halo? Iya, pernah berantem sama papa mama? Pernah lah ya. Sama kakak, sama adik pernah berselisih pendapat, beda pendapat, berselisih? Iyalah. Ya, pasti kita sama papa mama berselisih, beda pandangan, beda pendapat, sama kakak adik berselisih. Jadi saudara nggak perlu alergi kalau di gereja ada perbedaan.
Karena gereja memang orang-orangnya beda-beda semua nih. Orang tuanya beda, cara pendidikannya beda, cara pola asuhnya beda, kepribadiannya beda. Kalau saudara belajar psikologi, kepribadian orang kan lain-lain satu sama lain, saudara ya. Unik lah, manusia itu unik. Itu sebabnya ada nggak kemungkinan di gereja itu kita bisa bersilih pendapat, berbeda pendapat, bahkan mengalami konflik. Halo? Iya, sama saudara. Di keluarga kita mengalami konflik. Kalau saudara mengalami konflik dengan keluarga saudara, saudara mau pindah ke keluarga orang lain? Nggak enak nih konflik di sini ya, papa mama, aku mau cari papa mama lain, ya. Nggak asik nih kakak adik ya, udah ya stop, aku nggak mau jadi anggota keluarga ini lagi, cari keluarga lain. Ada? Halo? Nggak ada. Kita akan tetap stay di keluarga itu. Kita tetap akan stay. Kita akan selesaikan konflik dengan cara yang benar. Halo, amin. Demikian juga di gereja ini, saudara. Ya, ketika saudara mengalami perbedaan, saudara mengalami konflik, saudara harus tahu kita bukan orang sempurna. Saya harus ulangin berkali-kali. Gereja bukan tempat orang sempurna. Yuk ulangi yuk. 2, 3. Gereja bukan tempat orang sempurna. Jangan punya ekspektasi yang tinggi, saudara. Kita ini semua orang-orang berdosa yang dilayakan. Saya selalu berkata bahwa gereja itu persekutuan anugerah, bukan persekutuan orang sempurna. Kalau persekutuan orang sempurna itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, mereka tuh self-righteousnya kuat banget sampai mereka tolak Yesus sampai hari ini. Karena mereka sangat sombong, superior, dan lain sebagainya. Tapi kita sadar, kita ini gak ada apa-apanya. It's only by God's grace. Ya, semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara harus mengerti bahwa orang di kanan kiri saudara itu gak sempurna. Orang di kanan kiri depan, termasuk yang khotbah di depan ini, saya juga belum sempurna. Saya sedang belajar menjadi sempurna, belajar menjadi seperti Yesus. Tapi saya pun belum sepenuhnya. Dan kita tahu kesempurnaan itu datangnya nanti saat Yesus Kristus datang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita tetap dalam kondisi yang belum sempurna. Jadi masih bisa meleset. Ya, itu sebabnya penting sekali saudara mengerti. Karena sekarang memang saya mengakui susah memang sekarang. Ya, karena gereja, banyak orang berpikir gereja itu kayak restoran sekarang, saudara ya. Cari menunya harus yang cocok sama selera. Siapa yang khotbah? Ya, pujian penyembahannya enak nggak? Ngangkat nggak pujian penyembahannya ya? Ada hadirat Tuhan nggak ya? Kalau aku nggak ger, gereja apa itu? Nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada Roh Kudus. Kalau pendetanya nggak bisa buat aku ketawa, nggak asik. Kalau pendeta khotbahnya nggak membuat aku bersukacita, mendingan cari pendeta lain. Karena memang sekarang sudah tinggal ke YouTube. Suruh mau cari pendeta yang sesuai selera saudara, bisa. Karena seluruh dunia sekarang online service. Ya, jadi suruh mau pindah-pindah terus gereja A, gereja B, enak. Seorang banyak sekali orang-orang yang anti komitmen itu sukacita sama COVID-19, saudara. Ya, mereka sukacita sama COVID-19 karena COVID-19 ini membuat mereka nggak harus kasih persembahan. Mereka cukup lihat YouTube, mau lihat pujian penyembahan yang bagus. Waduh, banyak banget Hillsong, suruh bisa ke Planet Shakers. Wah, saudara bisa lompat-lompat sendirian, nggak perlu ada interaksi satu sama lain. Nggak ada bilang mari kita berikan persembahan, nggak ada. Ya, saudara nggak perlu ngasih persembahan sehingga saudara bisa punya banyak uang untuk belanja dan lain sebagainya. Ya, dan banyak orang happy. Ya, dan nggak ada yang ngecek kalau di gereja pertemuan fisik kan, kelihatan lagi main handphone ya, pendetanya. Jangan main handphone. Meskipun saya nggak begitu, tapi kalau di rumah siapa yang tahu saudara online service benar-benar online service, benar-benar beribadah, atau saudara sambil tidur-tiduran, saudara sambil main handphone, main game, dengerin khotbah main-main, nggak ada yang tahu sekarang. Makanya tadi betul kata cucunya Pak Niko Nyotora Harjo ya, Brian Nyotora Harjo, yang tadi kita dengarkan video pengajarannya, bahwa disinilah kita sekarang sedang diuji kualitas kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu di masa COVID-19 ini terlihat. Saudara ini orang Kristen berkualitas sungguh-sungguh atau enggak? Karena sekarang kita punya banyak sekali pilihan, saudara ya. GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, banyak orang seperti itu, nggak punya keluarga rohani, pindah-pindah terus, dan saudara nggak akan pernah bisa finishing well kalau nggak ada komunitas yang kenal sama saudara secara pribadi, yang doain saudara secara pribadi. Ya, itu sebabnya saya mengajak saudara yang hadir hari Minggu, saya tahu jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi saya berdoa terus supaya saudara tidak sekedar jadi visitor di gereja ini, yang hanya menulis nama dan suhu tubuh saudara. Karena itu kewajiban dari pemerintah Korea. Tapi saya berdoa orang-orang yang tulis nama dan suhu tubuhnya itu bersekutu satu sama lain. Amin. Amin. Ya. Yang terakhir, saudara, yang kedua, yang terakhir adalah kenapa sih kita harus mengambil keputusan bersekutu dalam gereja lokal atau komunitas rohani?
supaya kita bisa bertumbuh dewasa, saudara. Coba lihat ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22 berkata, yuk kita baca 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, dalam perjanjian baru, bait Allah itu adalah semua orang percaya. Amin. Tubuhmu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bait Allah yang dimaksud di sini adalah persekutuan orang-orang percaya. Apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya Yesus. Ya, gereja atau jemaat, saudara. Pada saat kita bersekutu bersama-sama, maka kita bisa mengalami kedewasaan secara rohani. Efesus 4 ayat 11-15. Dan ialah Kristus memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Perhatikan ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Saudara dan saya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang kudus karena anugerahnya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi bicara pertumbuhan, kedewasaan rohani. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai 1. Kesatuan iman. 2. Pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. 3. Kedewasaan penuh. 4. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, banyak ajaran sesat di Korea banyak, hati-hati, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 kita baca 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus yang adalah kepala. Ya, Jesus be the center of your church. Bukan my church, tapi your church. Ya, gereja adalah milik Yesus. Yesus adalah kepala. Dan kita semua lagi bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Tapi kita nggak bisa serupa Yesus kalau nggak mau bersekutu, saudara. Gimana bisa serupa dengan karakter Yesus? Apa karakter Yesus? Lemah lembut, rendah hati, murah hati. Bagaimana murah hati kalau sendirian terus, nggak mau bersekutu sama orang lain? Gimana bisa praktekin kerendahan hati? Gimana bisa praktekin mengampuni orang? Bagaimana bisa mempraktekkan saling menerima? Bagaimana bisa mempraktekkan gaya hidup yang ditulis di perjanjian baru? Ada 54 kata saling. Di perjanjian baru 54 kata saling, saudara. Salah satunya terkenal adalah Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan. 1. Saling memperhatikan. 2. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling lagi kan, saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada 3 kata saling, saudara. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasehati. Saudara, praktek gaya hidup saling ini gak bisa dilakukan sendirian. Gak bisa hanya lihat YouTube, kebaktian di YouTube sendirian di rumah, gak bisa, saudara. Saudara harus ikut cool online. Apa itu cool? Saya akan bahas minggu-minggu yang akan datang ya tentang cool. Cool adalah nama komunitas kecil di IC Korea, yaitu Community of Love. Di Community of Love kita cuma dengerin firman 20 menit aja paling lama, gak lama-lama. Setelah itu kita masuk breakout room. Nah, di breakout room itu kita mempraktekkan gaya hidup saling yang diajarkan perjanjian baru. Ada 54 kali. Di mana satu sama lain saling sharing, saling menasehati, ngasih masukan, dan saling mendoakan. Itu kita lakukan di cool online. Dulu kita memang physical gathering, sekarang kita buat online. Ya, beberapa orang masih tetap tidak mau join di ibadah minggu, nggak apa-apa. Ya, karena memang COVID-19 memang belum berakhir. Tapi saya mengajak saudara gabung yuk di cool online. Ya, supaya saudara bisa praktekin gaya hidup saling yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Melalui persekutuan, melalui komunitas, kita belajar mempraktekkan kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan hati, berbagi satu sama lain.
Dan dari situlah kita bisa bertumbuh dewasa. Hari ini kita belajar dua hal. Pentingnya hidup dalam keluarga rohani. Pentingnya hidup dalam komunitas. Atau pentingnya saudara mengambil keputusan untuk tertanam di gereja lokal. Yaitu supaya saudara punya keluarga rohani. Dan yang kedua, supaya saudara bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Yesus. Komunitas adalah tempat mempraktekkan karakter Kristus. Komunitas adalah tempat mempraktekkan gaya hidup Allah, saudara. Dan hari ini saya undang para pelayan maju ke depan. Saya mau tanya berapa banyak dari saudara yang mau mengambil komitmen untuk tertanam di gereja lokal ini, yaitu BIC Korea. Berapa banyak dari saudara yang mau menjadikan BIC Korea itu rumah saudara, ya, rumah saudara. Dan tentu kalau kita mau mengambil keputusan atau komitmen, hanya orang dewasa yang mau mengambil keputusan ya. Sekarang makin banyak orang anti komitmen karena memang itu tadi. Ya, karena komitmen itu membutuhkan pengorbanan. Komitmen itu membutuhkan pokoknya orang dewasa yang bisa komitmen saudara ya. Yang bisa setia itu hanya orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa setia, hanya orang dewasa yang bisa taat, hanya orang dewasa yang mau memberi, mau berbagi. Itu komitmen hanya untuk orang-orang dewasa. Tapi saya percaya, saya lihat wajah-wajah saudara ini wajah-wajah orang yang mau bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Kita nggak mau jadi orang-orang yang terus-menerus ada dalam sifat kekanak-kanakan, yang terus memikirkan diri sendiri melulu. Ya, saya percaya kita juga udah mengerti banyak kebenaran dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya saya mengajak saudara, kalau saudara mau komitmen terhadap BIC Korea, yang pertama, saudara adalah orang-orang yang mau mendukung visi gereja ini. Gereja ini punya visi RRI, bukan Radio Republik Indonesia, tapi Raise Up, Reach Out, Impact. Ya, raise up a fervent disciples of Jesus Christ who will reach out and impact community, cities, and nations for the kingdom of God. Jadi di gereja ini saudara akan dimuridkan, memmuridkan, menggembalakan. Itu ada di gereja ini. Saudara akan dimentor dan saudara bisa jadi mentor. Ya, itu yang Tuhan rindukan, murid-murid Yesus yang akhirnya bisa reach out the generations, ya, bisa menjangkau orang-orang dan bisa memberi dampak bukan hanya untuk Indonesia tapi bahkan untuk bangsa-bangsa. Maukah sudah mendukung itu? Yang kedua, di gereja ini ada pemimpin rohani, ada bapak rohani Pak Niko Nyotora Harjo, ada gembala senior Pak Johan Handoyo, ada mentor overseer Pak Harun Lee, ada gembala misi saya dan Susan, ada wakil gembala Kevin, ada gembala Kul, Patty, Brian, ya, Kevin dan Ive. Dan ada bendahara keluarga Cieni, Ko Melvin juga sebagai penatua yang memberi nasihat saudara. Jadi ada pemimpin-pemimpin rohani di gereja lokal ini. Maukah saudara menundukkan diri di bawah kepemimpinan otoritas pemimpin rohani? Setiap minggu kita doain, setiap hari kita doain para pemimpin rohani ini. Yang ketiga, orang yang komitmen itu adalah orang yang setia. Susah loh cari orang setia hari-hari ini ya. Setia mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi saya bersyukur, saya dikelilingi orang-orang yang setia. Kul online, saudara hadir. Ibadah minggu, saudara hadir. Doa pelayan, saudara hadir. Puji Tuhan, saya bersyukur orang-orang dewasa ada di sekeliling saya meskipun saudara masih muda. Dan yang keempat, setia memberikan persembahan. Nah, ini yang susah memang hari-hari ini ya, saudara ya. Memang ini yang paling susah. Apalagi kalau online, kan saya kan nggak pernah bilang rekening BIC Korea ada di, nggak pernah. Ya, selama ibadah online saya nggak pernah bilang rekening BIC Korea ada di sini ya. Gak pernah gitu. Kenapa? Karena saya mau lihat komitmen saudara sama gereja ini. Saudara memberi persembahan karena memang saudara ini rumah saudara, atau saudara memberi persembahan karena disodorin kantong persembahan. Itu dua hal yang berbeda. Disodorin kantong persembahan, kita memberi dengan terpaksa. Tapi kalau kita tahu ini rumah kita, Yesus berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati kita terpaut pada rumah, pasti uang kita pun akan mendukung pelayanan gereja. Saya bukan gembala yang suka intimidasi jemaat atau paksa-paksa jemaat dengan segala macam. Kenapa? Karena itu bicara tentang kedewasaan rohani. Dan yang kelima adalah mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. 5 hal ini saudara yang saya mau tanyakan, kalau saudara bersedia mendukung visi gereja, kepemimpinan rohani, setia mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, setia mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, saudara mau mengambil bagian dalam pelayanan, itu artinya saudara mau komitmen dengan gereja lokal ini. Dan saya bersyukur kalau saudara mau ambil bagian dalam 5 hal ini. Berarti saudara tidak sendirian, saudara punya keluarga rohani, kita doakan saudara setiap hari spiritual covering, dan saudara bertumbuh secara rohani menjadi dewasa serupa dengan Yesus bersama-sama. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan.
Kami bersyukur buat darah Yesus yang mempersatukan kami di tengah banyaknya perbedaan karakter, kepribadian. Kami menjadi satu sebagai keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus di mana Yesus menjadi pusat atas hidup kami. Dan kami mau bersama-sama dengan keluarga rohani kami ini, kami bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Yesus.